Selamat pagi, Ibu Dian, Mas Damar, Pak Arsul. Pagi, Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Timothy. Waalaikumsalam, semoga dalam keadaan sehat semua. Saya ke Ibu Dian dulu. Bu Dian, apa kabar? Juga Bapak apa kabar? Terakhir berkontak dengan Bapak, bagaimana tanggapannya terhadap hal ini? Ya, alhamdulillah, kami sekeluarga sehat-sehat. Setelah 3 minggu yang lalu sempat positif COVID, tapi alhamdulillah saya dan anak-anak sudah sehat kembali. Oke, syukurlah kalau begitu. Bapak, tapi Bapak tidak ya Bu ya? Berarti ini keluarga yang di rumah ya Bu ya? Oke. Betul, keluarga yang di rumah. Saya kebetulan berkomunikasi dengan Bapak itu Sabtu yang lalu. Jadi sampai sekarang belum terhubung dengan Bapak mengenai amnesti ini. Oh, justru belum sempat berbicara setelah keputusan di DPR, belum ya Bu ya? Betul, karena saat ini lapas menetapkan prokes COVID, kami tidak bisa berkunjung langsung, tetapi lapas menyediakan fasilitas untuk bertemu virtual. Nah, saya belum sempat ke sana untuk Zoom, jadi ya, tapi saya percaya Bapak pasti sudah tahu tentang hal ini. Dan tadi di awal saya melihat sudah ada video, alhamdulillah. Ya, sebenarnya tadi ada video tanggapan Bapak, tapi saya ingin tahu menyampaikan ke ibunya, karena saya yakin keluarga juga melalui proses yang cukup sulit begitu untuk melalui proses hukum ini begitu. Bisa Anda gambarkan Bu, psikologi dari Bapak maupun keluarga pada saat ya ini diputuskan bahwa Bapak harus ditahan, harus menjalani masa hukuman dan cukup lama 3 bulan di sini. Ya, sebenarnya ketika Bapak memutuskan untuk memperjuangkan apa yang beliau sampaikan, kita sudah bismillah, sudah memahami bahwa ini adalah langkah yang akan ada konsekuensinya. Tapi tentunya dengan harapan bahwa di hadapan hukum kita akan mendapatkan keadilan. Tapi ternyata itu tidak terjadi. PN Banda Aceh memutuskan Bapak bersalah. Itu pukulan pertama untuk kami. Karena untuk pendidik diputus bersalah di hadapan hukum itu sangat mengganggu rasa integritas dan nilai-nilai yang kita percaya ketika menjalankan dharma kita sebagai pendidik. Nah, jadi karena itu kami memutuskan untuk banding ke PT. Di PT juga kalah, dan kekalahan yang paling menyedihkan itu adalah ketika permohonan kasasi kami ditolak. Jadi ketika kasasi ditolak, kami berpikir bahwa ya sudah, perjuangan ini sudah selesai. Saya dan suami sudah melakukan sampai titik akhir yang bisa kami lakukan, dan Bang Saiful sudah mengorbankan miliknya yang paling berharga untuk perjuangan ini, yaitu kemerdekaan dirinya. Nah, jadi kami berpikir ya sudah, berarti selesai sudah. Dan waktu itu Kika sempat membuat video eksaminasi. Jadi untuk kami sekeluarga, video eksaminasi itulah yang menjadi bukti bahwa bisa secara formal legal Bang Saiful dinyatakan bersalah, tapi ada aspek-aspek lain yang bisa dilihat. Tadi Ibu mengatakan bahwa sudah sampai titik menerima saja, walaupun mungkin merasa tidak adil, tapi akhirnya menerima saja. Lalu siapa akhirnya yang membujuk atau bahkan meyakinkan keluarga dan juga Pak Saiful untuk membawa ini mungkin ke tingkat yang lebih tinggi lagi, karena kasasi secara hukum sudah tidak mungkin begitu, tapi ini sampai juga ke Presiden. Betul, jadi tanggal 2 Bapak dieksekusi. Dari halaman gedung Kejaksaan, saya sampaikan dalam konferensi pers Pak Mahfud, Bapak bilang ketika ditandatangani SKB, bahwa pemerintah akan serius menangani tentang penegakan hukum akibat salah tafsir UU ITE. Hari ini janji Bapak saya tagih. Alhamdulillah Pak Mahfud memenuhi janji. Tanggal 3 kita diterima audiensi dengan Bapak Deputi 3, dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng secara normatif menyampaikan langkah hukum apa yang bisa kami ambil. PK, amnesti, gerasi. Saya sampaikan, Pak, suami saya di penjara, saya nggak mungkin melakukan PK. Kemudian untuk gerasi, itu juga tidak mungkin kami lakukan, karena itu mengkhianati apa yang kami percaya. Maka satu-satunya jalan adalah amnesti.
Tapi itu pun saya belum tentu mampu melakukannya. Karena Bang Saiful sudah dipenjara, tapi Bang Saiful kan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum. Ya. Jadi ketika itu teman-teman dari koalisi advokasi mengadakan rapat. Jadi ada Mas Damar dari SafeNet, kemudian teman-teman Change, teman-teman Amnesty International, dari KIKA, Kontras Aceh, YLBHI, dan banyak lagi lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketika rapat itu mereka mengatakan bahwa kita perlu berjuang untuk amnesti karena kasus ini sudah inkrah, bisa menjadi dasar hukum untuk pemutusan kasus-kasus yang lain. Nah, okay. Saya langsung terbayang Ibu Ramsiah dan 24 orang yang disebutkan oleh Mas Damar itu. Saya tahu air mata mereka, perasaan mereka. Karena itu ya bismillah kita mulai lagi. Ini yang disebutkan oleh Ibu Dian adalah mengenai kasus-kasus serupa yang mereka yang akhirnya terkena pidana karena penafsiran karet dari Undang-Undang ITE. Mas Damar punya kasus lengkapnya di sini. Tapi apa yang membuat kasus ini, Mas Damar, mendapat sorotan yang cepat dari pemerintah menurut Anda? Sementara masih ada juga sebenarnya kasus-kasus lain yang juga perlu ditangani. Ya, salah satu yang menjadikan ini disoroti sangat cepat karena kekerasan ya, ini terjadi pada lingkup kebebasan akademik. Dan ini sangat mengganggu sekali karena kita tahu kebebasan akademik itu punya payung perlindungan sendiri. Ada prinsip-prinsip Surabaya yang mengatur tentang perlindungan kebebasan akademik. Begitu juga banyak aturan hukum internasional yang memayungi itu. Jadi kalau satu hal yang terjadi di dalam ruang lingkup USK, Universitas Yahkuala, dia bisa berimbas pada kampus-kampus lain. Dan itu bisa menyebabkan kebebasan akademik kita menjadi terganggu. Tidak bisa lagi orang atau dosen menyoroti soal kebijakan kampus untuk memperbaiki kampusnya agar menjadi lebih baik lagi. Dan saya rasa tepat ya, Presiden, Menko Polhukam dan juga DPR menangkap persis inti dari perjuangan ini adalah kita harus melindungi kebebasan akademik dan itu sangat penting untuk fondasi kita ke depan agar menjadi bangsa yang betul-betul bermartabat. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini agar ini bisa berdampak baik juga bagi kasus-kasus lainnya yang juga menunggu penyelesaian. Tapi bayangan saya masa kita harus mengeluarkan atau masa Presiden harus mengeluarkan 24 keputusan Presiden mengenai amnesti untuk setiap kasus ini. Kalau sampai itu terjadi, tidakkah ada yang salah dengan sistem hukum kita ataupun ya tentu saja perundang-undangan kita? Iya betul, Timothy. Jadi amnesti ini sebetulnya kan bisa dipandang dari banyak sisi. Pertama, dia bisa dipandang sebagai jalan keluar yang dibutuhkan ya di tengah kebuntuan atau kegagalan hukum kita. Lalu yang kedua juga bisa dipandang sebagai cara negara untuk menyelamatkan warga negaranya di tidak tepat. Tetapi yang ketiga yang paling penting adalah amnesti ini adalah bentuk pengakuan dari Presiden dan DPR bahwa sebenarnya terjadi kegagalan salah satu proses hukum kita untuk menciptakan keadilan, yaitu Undang-Undang ITE. Dan Undang-Undang ITE ini memang menjadi kekasan karena amnesti kepada Dr. Saiful Mahdi adalah amnesti kedua. Setelah amnesti yang pertama pernah diterima oleh baik Nuril untuk kasus Undang-Undang ITE juga. Jadi saya memang khawatir betul dengan penyelesaian Undang-Undang ITE ini kalau semua harus diselesaikan dengan amnesti. Artinya memang betul ada problem dalam hukum kita dan kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan jalan keluar ini sebagai sebuah solusi ya. Yang harus dilakukan sekarang oleh Presiden dan DPR menyadari bahwa amnesti ini diberikan kepada Dr. Saiful Mahdi adalah secepatnya melakukan revisi total terhadap Undang-Undang ITE. Karena kasus sudah menumpuk. Yang persis sama seperti Dr. Saiful Mahdi saja yang sama-sama dosen itu sudah kami pegang juga sekarang dengan kasus Dr. Ramsiah di Goa di Makassar. Oke, saya ke Pak Arsul. Pak Arsul, cepat sekali proses di DPR. Seharusnya ini kan dibacakan dulu di paripurna, lalu masuk ke Bamus, lalu menjadi alat kelengkapan Dewan, baru akhirnya masuk paripurna lagi. Tapi kali ini dengan cepat DPR membuat keputusan dalam sidang paripurna. Dan ini dianggap sebagai sebuah terobosan dan diapresiasi oleh pemerintah.
mungkin Anda bisa membawa kami apa yang terjadi di balik layar, mengapa sampai ini bisa cepat dan bahkan tidak melalui Bamus lagi, tidak menjadi alat kelengkapan dulu lagi sebelum diputuskan. Pembahasan antar anggota itu bagaimana sampai ini bisa berlangsung begitu cepat? Ya, Mas Timothy, jadi kasus Pak Saiful Mahdi itu juga mendapat atensi dari kami, terutama kami yang di Komisi 3 sebagai Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan Nasional, itu karena memang teman-teman koalisi masyarakat sipil yang tadi sudah disebutkan, itu juga berkomunikasi, ya, berdiskusi dengan kami dan tentu meminta atensi, ya. Saya sendiri misalnya secara langsung diminta oleh teman-teman YLBHI dan ICGR, ya. Nah, karena itulah kami kemudian dari awal sudah mengikuti kasus ini. Ketika kemudian teman-teman ini bertemu dengan Kemenko Polhukam dan kemudian berproses, Pak Mahfud dengan kami juga secara informal, ya. Artinya secara informal itu di luar rapat resmi juga berkomunikasi tentang perlunya membangun kesepahaman untuk mendorong, ya, kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Saiful Mahdi ini dengan baik dalam hal ini. Kalau ini sudah ada putusan yang berkekuatan tetap, inkrah van Hewesde, maka tentu yang tersedia dan kemudian yang dipergunakan ada amnesti harus disikapi secara cepat. Nah, sepanjang kemarin dalam rangka persiapan rapat paripurna, pimpinan DPR, Pak Wakil Ketua Sukmi Dasko Ahmad mengambil inisiatif, ya, untuk kemudian bisa mendorong agar soal surat presiden, surat pres ini, ya, terkait dengan pemberian amnesti, ya, itu bisa direspon. Kemarin kebetulan adalah rapor terakhir. Itu. Hari ini kami sudah mulai masa reses. Karena kalau menunggu sampai masa sidang berikutnya, sampai baru terjadi di awal November nanti, Pak. Ya. Oke, Pak Arsul, ini mungkin nanti akan membawa kita mengenai seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin kita bergantung pada amnesti presiden untuk setiap kasus-kasus ini, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat dan bisa dibilang yang permanen lah begitu ke depannya. Nanti kita akan bahas mengenai revisinya, tahapannya sejauh apa dan poin-poin yang nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Baik, bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai Undang-Undang ITE dan juga kasus dari Bapak Saiful Mahdi yang saat ini tampaknya tinggal menunggu dari proses kepresnya saja karena sudah disetujui oleh DPR. Budian, dari Anda dan Bapak saya yakin juga sudah melihat sebenarnya sebelum ini juga terjadi kepada Pak Saiful bahwa sering dibahas mengenai orang-orang yang akhirnya terkena entah itu pidana atau terkriminalisasi karena Undang-Undang ITE. Mungkin Anda juga tidak pernah menyangka bahwa ini bisa terkena juga gitu. Pak Saiful akhirnya bisa terkena juga. Bagaimana ini dampak ke depannya? Apakah ini akan membuat Pak Saiful atau mungkin Anda juga atau bahkan menyarankan kepada orang lain untuk tidak terlalu kritis dalam bersuara? Bagaimana dampak ke depannya nih, Budian? Ya, kalau mau dibilang kapok, itu namanya kita memutuskan berhenti hidup dan tidak beriman. Untuk kami orang Muslim, menyuarakan kebenaran itu adalah perintah Allah dan itu kewajiban sebagai orang beriman. Cuma mungkin ya jadi lebih berhati-hati saja. Kalau saya boleh memilih jalan aman, ya sudahlah, tidak usah diurus lagi. Tapi apakah itu benar bersikap seperti itu? Kita kan bagi orang-orang yang sudah berpendidikan lebih, itu kan ada kewajiban dari ilmu yang diterimanya pada rakyat. Jadi kami menganggap bahwa menyuarakan kebenaran itu adalah tanggung jawab kita kepada rakyat, konstituen bangsa ini. Kalau saya melihat kan Ibu dan Bapak masih tetap memegang teguh, tadi Anda mengatakan juga inginnya mengapa gerasi tidak dipilih, alasannya karena ingin
memegang teguh posisi bahwa memang kritik yang disampaikan itu memang benar, begitu ya, Budian. Kalau saya mengandaikan saja, Budian, andaikan kita bisa mundur, lalu dengan mengetahui bahwa kalau ini saya posting, maka kita akan terkena undang-undang ITE, nanti akan divonis bersalah. Apakah menurut Budian Bapak akan tetap menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan kritiknya, atau justru akan batal untuk menyampaikan? Kalau kita bicara tentang Saiful Mahdi yang 25 tahun saya kenal, beliau tetap akan melakukan hal itu. Karena saya sendiri bertanya pada Bang Saiful, ini maksudnya bagaimana ketika Abang sampaikan ini di WA Group? Beliau mengatakan, wallahi tidak ada wajah satu orang pun yang saya bayangkan ketika mengetik ini, selain ingin memperbaiki sistem. Yang saya tuju adalah perbaikan dari sistem kepemimpinan dan juga dari yang dimaksudkan dengan determinisme teknik itu sebenarnya engineering determinism yang biasanya dipakai pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam proses penerimaan ASN melalui CAT misalnya. Jadi ternyata sistem ini masih bisa dimanipulasi. Itu sebenarnya yang ingin diperbaiki oleh Bang Saiful. Sebuah world class university itu mensyaratkan dua hal mutlak dalam good governance-nya. Good leadership dan good system. Jadi ini yang perlu kita perbaiki bersama. Ya, ini semata-mata karena kecintaannya pada Universitas Yahkuala tempat beliau mengabdi. Jadi saya yakin 10 kali andai kata pun suami saya akan memilih untuk menyuarakan ini. Dan ketika kita yakin bahwa yang kita perjuangkan adalah kebenaran, kita tidak bermaksud menyinggung person to person, tidak ada yang personal di dalam masalah ini. Maka jalan ini akan kami lalui lagi dan kami yakin kalau yang kita suarakan adalah kebenaran, insya Allah bersama kita adalah semua orang yang mendukung jalan-jalan kebenaran ini. Baik. Jadi perjuangan ini tidak sunyi. Baik, Mas Damar, kita tadi sudah mendengar dari sisi Budian. Budian meyakini bahwa pasti akan tetap mengkritik, tapi kedepannya karena kasus ini akan lebih berhati-hati, gitu. Ini juga yang dikhawatirkan oleh banyak pihak yang akhirnya tidak berani bersuara, tidak berani mengkritik, gitu. Selain kasus-kasus yang saat ini masih berlangsung, sebenarnya kita dirugikan juga oleh mereka yang mungkin mau jadi whistleblower, mau menyuarakan sebuah kritikan, tapi akhirnya ragu-ragu karena melihat banyaknya kasus yang tersandung Undang-Undang ITE seperti ini ya, Mas Damar. Ya betul, Timothy. Saya bisa memastikan bahwa yang dilakukan Dr. Saiful Mahdi itu sudah super hati-hati. Jadi tidak ada nama yang disebutkan dan juga apa yang disampaikan itu didasarkan pada bukti. Jadi ada hitung-hitungan statistik yang ditunjukkan. Dan saya rasa yang disampaikan itu juga dalam ruang lingkup yang untuk kalangan tersendiri ya. Jadi tidak dimaksudkan untuk ruang publik. Hanya di grup WhatsApp ya di sini. Betul, dan itu di dalam grup WhatsApp itu sudah ada aturan internal yang dibuat oleh Dr. Saiful Mahdi bahwa apa yang dipercakapkan dalam ruang itu hanya untuk ruangan tersebut. Jadi ada Chatham House Rule. Nah ini tentu saja kan menggambarkan bahwa sebagai orang yang mengerti tentang hukum, sebenarnya Dr. Saiful Mahdi sudah sangat paham bahwa apa yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Tetapi kita bisa lihat bahwa namanya Undang-Undang ITE itu karena sifat karetnya, tetap saja ada orang yang kemudian bisa menggunakan dan menyalahgunakan dalam konteks ini. Kalau Anda lihat, Mas Damar, usulan pemerintah ini bisa menyelesaikan permasalahan pasal karet itu tidak? Usulan revisi yang diusung sekarang ada beberapa poin yang harus saya apresiasi, terutama karena berusaha untuk memperketat tentang apa saja yang masuk dalam pemidanaannya, tetapi juga perlu mendengarkan. Saya rasa yang perlu dilakukan adalah mendengarkan juga masukan dari korban dan teman-teman seperti kami dari advokasi hukum yang ingin memperbaiki undang-undang yang terkait dengan pengaturan internet kita ya. Nah ini ada yang menarik, Timothy. Sebetulnya saya ingin menyampaikan mumpung ada Pak Arsul tadi. Karena berdasarkan indeks akses keadilan dari Bappenas tahun 2019, itu disebutkan bahwa produk hukum kita itu banyak dan bahkan cenderung berlebihan. Namun dia tidak sejalan dengan kualitas muatan di dalamnya. Nah yang saya ingin perjuangkan dan teman-teman ingin perjuangkan adalah memperbaiki kualitas dari hukum internet kita. Jadi kalau kita semangatnya sama, sebetulnya perlu juga mendengar bahwa tidak cukup hanya 4 pasal yang diperbaiki, tetapi juga revisi total.
Ya. Ada 8 pasal yang kami perjuangkan, dan kami sebetulnya secara langsung sekarang bisa mengatakan bahwa masuknya pasal baru 45C ke dalam usulan revisi Undang-Undang ITE itu justru memunculkan pasal karet baru yang akan menimbulkan masalah di masa depan. Jadi tolong ini didengarkan dan ada ruang buat kita berdialog lebih lanjut untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar kita punya undang-undang internet yang lebih baik daripada yang. Nah, mungkin Pak Arsul mau langsung menanggapi, Pak Arsul. Iya, Mas Timothy, saya kira yang disampaikan oleh Mas Damar tadi itu tentu akan menjadi pertimbangan kita. Setelah nanti ya RUU perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ini memang sudah kita mulai bahas, tentu nanti akan ditentukan dulu apakah itu akan dibahas di Paleg atau di Pansus, kemungkinan juga di Pansus ya. Itu nanti tentu akan ditentukan dalam rapat Bamus DPR. Maka nanti di sana setelah itu DPR tentu akan mendengarkan melalui forum-forum rapat dengar pendapat umum yang resmi maupun yang katakanlah di luar forum RDPU. Kan teman-teman masyarakat sipil termasuk korban bisa menyampaikan juga ke masing-masing fraksi. Bisa bertemu dengan 9 fraksi untuk menyampaikan aspirasinya. Insya Allah kami dengarkan. Dulu ketika revisi Undang-Undang Terorisme yang melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, itu Mas Timothy, undang-undang yang jadi itu berubah total, bertambah 100% dari RUU awal yang diajukan oleh pemerintah. Nah, itu juga karena masukan berbagai elemen masyarakat sipil. Nah, saya kira untuk RUU ITE itu nanti bisa juga dipakai model seperti ketika kami merevisi Undang-Undang Terorisme. Itu akan kami dorong juga secara internal di DPR. Jadi tidak terbatas pada 4 pasal dari pemerintah ini yang diajukan oleh pemerintah, gitu maksudnya Pak Arsul. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Arsul, saat revisi, ini Mas, ya silakan. Mas Timothy, saya tambahkan ya. Persoalan kita terkait dengan kasus-kasus seperti Pak Saiful Mahdi, ini kan bukan cuma persoalan katakanlah rumusan karet dari norma yang ada di dalam undang-undangnya. Tetapi sebetulnya yang utama itu adalah persoalan penegakan hukum kita di lapangan. Ini yang jadi persoalan utama. Padahal Kapolri, kan ini disidik dari Polri, juga Jaksa Agung, karena yang menuntut kejaksaan itu sudah jelas mengeluarkan surat edaran dan peraturan Jaksa Agung terkait dengan penerapan atau pendekatan keadilan restoratif. Saya agak heran di kasusnya Pak Saiful Mahdi, kok pendekatan ini tidak nampak sama sekali. Bahkan pengadilannya pun sampai tingkat Mahkamah Agung sepertinya menutup pintu untuk sisi-sisi keadilan restoratif, sehingga yang dijatuhkan misalnya pidana pun pidana penjara, padahal masih terbuka misalnya. Oke lah pidana penjara tapi dengan masa percobaan yang berarti tidak perlu masuk ke penjara. Nah, ini menurut saya, hemat saya, yang harus kita dorong ke depan itu bukan cuma sekedar revisi undang-undang, itu hitam di atas putih saja, tetapi budaya penegakan hukum kita, cara pandang penegakan hukum kita, ini yang harus kita dorong bersama-sama. Kami di DPR, Komisi 3 tentu juga akan melakukan pengawasan yang lebih teliti lagi lebih detail lagi terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Ya, ini poin yang sangat setuju sekali sebenarnya Pak Arsul, karena sembari kita menunggu revisi dari undang-undang ini pun mungkin akan muncul kasus-kasus lainnya yang berasal dari ketidakpahaman dari penegak hukumnya terhadap sebuah pasal tertentu atau dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE ini. Ini yang akan menjadi korban-korban selanjutnya, begitu. Dan apa yang tadi Anda sebutkan bahwa sudah ada pedoman dari Kapolri maupun Jaksa Agung, sejauh ini kan memang hanya berupa tetap saja pedoman, begitu Pak Arsul. Jadi kalau memang tidak diikuti, berbeda dengan kalau tidak mengikuti undang-undang. Masih ada masalah di sini. Saya setuju, saya yakin Mas Damar juga setuju ya, bahwa memang ada masalah besar di situ yang harus diselesaikan. Tapi mungkin adakah cara yang Anda usulkan, Mas Damar? Singkat saja terkait ini. Ya, saya belum lama ini menangani satu kasus terjadi di Goa dan penyidik di sana. Jadi ini baru saja terjadi pemeriksaan. Bahkan belum tahu yang disebut dengan SKB itu. SKB dari
kepolisian, kejaksaan, dan juga dari Kominfo. Jadi ini sangat menyedihkan. 100 hari keberadaan SKB itu bahkan tidak diketahui oleh para penyidik. Dan ini tentu saja meresahkan karena SKB ini kan sempat dianggap sebagai sebuah jalan tengah ya sebelum ada revisi. Tapi kita misalnya dari refleksi ini saja bisa menangkap bahwa kegagalan SKB dalam segi efektivitas untuk bisa meredam laju kasus itu betul-betul dipertanyakan. Ada berapa kata-kata yang kita bahkan sampai dengar SKB itu surat kagak berguna gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut kami sindiran yang sangat serius ya terhadap bagaimana keberadaan SKB. Dan saya tetap melihat salah satu kunci yang harus dilakukan itu adalah perbaikan undang-undangnya sendiri. Lalu yang kedua, membangun budaya hukum seperti yang dikatakan Pak Arsul Sani. Tetapi juga yang harus disusul berikutnya adalah mengedukasi ini kepada masyarakat secara luas. Bagaimana kita memanfaatkan sisi positif dari internet dan kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang tidak menjerumuskan orang lain dalam situasi yang berat ya. Ada PR juga di situ, dan ini untuk semua pihak juga termasuk dari pemerintah. Terakhir saya mau ke Budian. Budian, dari tim kuasa hukumnya Bapak, bagaimana rencana ke depannya ini? Kapan Budian akan bisa bertemu lagi dengan Bapak? Saya kurang paham, Mas Timothy, bagaimana selanjutnya proses hukumnya ya. Jadi betul-betul saya serahkan pada kuasa hukum karena ini kan antar lembaga negara, surat kenegaraan. Tentu saja ada proses dan waktu yang dibutuhkan. Tapi tentu saja info juga Bu ya kalau ditanya saya, rasanya kok tadi malam Bapak maunya sudah pulang. Maunya begitu ya Bu ya. Tapi kita tunggu proses hukumnya. Rencana Bapak sendiri bagaimana Bu ke depannya? Wah, saya belum tahu ya Mas, karena amnesti ini kan sesuatu yang tidak kita bicarakan ketika Bapak ditahan dan komunikasi kami terbatas karena prokes COVID. Tapi ya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Yang jelas ya kita berharap yang terbaik lah dan sangat bersyukur negara hadir untuk rakyat. Ini amnesti ini adalah wujud negara yang hadir untuk rakyat ketika keadilan tidak bisa kami dapat dan kebenaran dibungkam. Masih semangat mengajar ya Bu ya? Masih, wah Bapak itu luar biasa. Mengajar itu menurut dia adalah pengabdian jiwanya ya, karena cita-citanya dari dulu memang jadi guru. Oke, hebat. Baik, terima kasih. Salam untuk Pak Saiful Mahdi. Budian, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Damar dan juga Pak Arsul Sani. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan nantikan bagaimana revisi dari undang-undang ini. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat semua Pak Arsul, Mas Damar dan juga Budian.